Saya sedang perjalanan dari Guangzhou menuju ke Hong Kong. Saat ini sekarang berada di tol ya. Cuma ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media perihal penunjukan sebagai kuasa hukum Amar Zoni. Itu yang pertama. Saya katakan bahwa benar saya telah menerima kuasa dari Amar Zoni untuk mendampingi Amar Zoni dalam proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini tim kami di Jakarta, tim saya di Jakarta sedang mempelajari dokumen-dokumen dari awal terjadinya kasus yang menimpa Amar Zoni. Jadi tentunya saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu sendiri, karena dari awal kan kita tidak menangani kasusnya Amar Zoni ini. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan alasan Amar menunjuk Mas Krishna. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya dikomunikasikan dengan Dokter Camelia, orang yang cukup dekat dengan Amar. Kemudian dia bilang bahwa Amar Zoni ingin menunjuk Mas Krishna sebagai kuasa hukumnya. Kurang lebih itu 1 hari sebelum saya berangkat ke Guangzhou. Hari apa ya deh? Saya sampai di Guangzhou tuh. Saya kok sampai di Guangzhou tuh hari Kamis. Berarti sekitar hari Selasa kami ada komunikasi dengan Dokter Camelia. Lalu akan saya tanya prosesnya sudah sejauh mana. Lalu kemudian dikatakan kalau nggak salah besok atau lusa akan ada putusan. Dengan ada putusan, saya bilang saya akan berangkat ke China. Nanti akan ada tim dari kantor saya yang akan berkoordinasi dengan Dokter Camelia untuk mengatur teknisnya. Lalu saya dikabarkan oleh tim bahwa Saudara Amar Zoni telah menandatangani kuasa. Jadi prosesnya kenapa Amar Zoni menunjuk saya belum bertanya itu karena saya belum bertemu dengan Amar Zoni sendiri. Rencana saya jadwalkan bertemu dengan Amar Zoni sepulangnya saya dari China hari minggu depan ya. Minggu depan saya kembali sekitar tanggal 1, tanggal 2, mungkin tanggal 3 saya jadwalkan untuk bertemu dengan Amar Zoni. Itu di pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga ya, per kapan ditunjuknya sebagai kuasa hukum? Ya sekitar hari Rabu ya, sekitar hari Rabu atau sekitar hari Kamis gitu loh. Kan sekitar hari Rabu atau sekitar hari Kamis. Saya juga harus ingat kembali yang pasti bahwa tim dan staf saya mengatakan bahwa kita telah menerima kuasa aslinya yang ditandatangani oleh Amar Zoni. Jadi perkapannya saya masih cek kembali. Lalu pertanyaan keempatnya, langkah hukum apa saja yang akan ditempuh setelah vonis 7 tahun? Kabar semalam dari tim Mas Krishna akan mengatakan banding. Ya, saya mendapatkan berita hasil diskusi antara Amar dengan tim saya. Lalu tim saya mengatakan bahwa Amar akan berpikir-pikir. Amar akan pikir-pikir dulu dalam putusannya. Cuma kami intens, lalu juga tim saya rencana hari ini atau besok hari ini ya, kalau nggak salah hari ini akan diskusi lagi dengan Amar. Setelah diskusi dengan Amar, tim saya akan memberitahukan kepada saya hasil daripada diskusinya. Apa langkah-langkah hukum yang akan kami tempuh? Akan kami tempuh setelah adanya putusan di tingkat PN 7 tahun ini. Jadi saya belum bisa mengatakan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Apakah Amar mau banding? Apakah Amar akan menerima? Kemudian akan kami pelajari apakah ada novum-novum yang terlewatkan ketika di persidangan, sehingga kami nanti melakukan upaya peninjauan kembali untuk Amar Zoni. Jadi saat ini saya belum bisa menentukan sikap karena hari ini
hari ini apa, Senin ya, hari ini Senin ini, bahwa tim saya kemarin itu kan kami ada bicara di grup internal kantor kita, bahwa agendanya hari ini bertemu dengan Amarzoni, tim kami. Lalu kemudian setelah bertemu, pasti tentunya dia akan report kepada saya. Baru saya akan memberitahukan lagi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kita ambil seperti apa. Kemudian lanjut di pertanyaan nomor 5. Nah, selain banding, nanti ada upaya hukum apalagi dari Mas Krisna dan tim. Itu dia yang saya katakan kembali tadi, bahwa apakah Amar bersedia banding ataukah menerima putusan ini. Nah, baru hari ini kami akan tentukan sikap. Ya tentunya kalau Amar menerima putusan majelis hakim 7 tahun, kita juga akan mempelajari lagi berkas-berkas daripada putusan itu, pertimbangan hukumnya apa. Kemudian seluruh bukti-bukti akan kami bedah kembali, akan kami lihat kembali. Lalu akan saksi-saksi juga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, siapa-siapa saja. Kemudian akan ada saksi yang meringankan atau bagaimana proses hukumnya, karena kami tidak menangani, kami akan bedah kembali semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Amarzoni. Kalau sekiranya nanti ada novum yang terlewatkan atau ada bukti-bukti yang terlewatkan, itu akan kami jadikan novum di dalam peninjauan kembali. Jadi saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Sekarang saya akan menikmati dulu perjalanan menuju ke Hong Kong. Oke, salam.